saya Desi Rukmana Fatma SPD, saya guru di SMA Negeri 14 Bulukumba, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru mengupload materi ajar dan LKPD pada aplikasi Google Classroom. Yang pertama, materi atau bahan ajar yang berisi tentang konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Kemudian pada materi ajar ini ada juga contoh soal dan jawaban yang bisa dipelajari secara mandiri oleh peserta didik bersama kelompoknya. Yang kedua adalah LKPD yang bisa diunduh oleh masing-masing peserta didik untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya guna menemukan pemecahan masalah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita serap ilmunya. Tolong Ridho pimpin teman-temannya berdoa, nak. Selesai Ridho, makasih Ridho. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Aulia bisa pimpin teman-temannya, nak? Ya, Bu. Yang lain boleh off mikrofonnya. Aulia ya yang on mikrofonnya. Tujuh belas Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka. Selamanya hati di kandung badan. Kita tetap setia Indonesia. Kita tetap setia negara kita. Oke, terima kasih Aulia. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi nak bahwa link presensi itu atau daftar hadir sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian. Silahkan isi daftar hadirnya di sana ya. Ya, Bu. Selanjutnya hari ini kan kita akan belajar materi logaritma. Tapi sebelum masuk ke materi logaritma, Ibu persepsi dulu ya. Kita review dulu tentang apa sih materi prasyarat dari logaritma itu sendiri. Yang pertama, ada tidak? Ibu mau tanya ya, ada yang masih ingat tidak? Apa itu eksponen atau bentuk pangkat? Saya, Bu. Siapa itu? Aan. Coba anak Aan, kalau masih ingat bentuk pangkat itu seperti apa?
Eksponen atau perpangkatan adalah bentuk perkalian berulang. Nah, bentuk perkalian berulang ini kan dipelajari pun ada, sampai SMA pun ada. Kemudian, Ibu mau tanya lagi, ada tidak yang masih ingat contoh bentuk eksponen atau perpangkatan itu seperti apa? Bu, Coba, Sudarman. contoh eksponen misalnya 2 kali 2 sama dengan 8. Katanya Sudarman, contohnya misalkan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Sudah kelihatan ya tujuan pembelajarannya? Iya, Bu. Ya, tujuan pembelajarannya itu ada yang pertama menjelaskan masalah konsep dasar logaritma, kemudian yang kedua mendeskripsikan sifat-sifat logaritma, kemudian yang ketiga memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat logaritma, dan yang keempat menerapkan sifat-sifat logaritma dalam suatu permasalahan. Kemudian model pembelajaran kita hari ini yaitu problem based learning, jadi artinya itu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode kita hari ini, metode pembelajarannya melalui daring, pakai Google Meet, kemudian ada diskusi kelompok, pakai breakout room, kemudian tanya jawab antara ibu dengan kalian, atau kalian dengan teman kalian, kemudian penugasan. Selanjutnya ada di Google Classroom, bahan ajar kalian sudah ibu bagikan. Jadi ibu sudah bagikan, mungkin sudah ada beberapa yang sudah baca-baca terkait logaritma. Ini ada beberapa halaman, sekitar 10 halaman. Selanjutnya, Ibu mau perlihatkan satu masalah, kita akan analisis bersama-sama, kita akan identifikasi secara bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar tentang pH atau tingkat keasaman pada suatu larutan? Saya, Bu. Ibu tanya Olia, larutan apa saja yang pernah Olia lihat, Nak? Larutan asam dan basa, Bu. Larutan asam dan basa. Jadi kalau tidak salah ya, di kimia itu larutan itu jenisnya didasarkan ada bentuknya, ada ini kan tingkat keasamannya. Kalau tingkat keasaman larutan itu ada asam, ada basa seperti yang disebutkan Olia. Selanjutnya kita ke suatu kasus ini. pH suatu larutan didefinisikan oleh pH sama dengan min log H+. Skala pH mulai dari 0 sampai 14 dengan pH murni sama dengan 7. Suatu bahan dikatakan asam jika pH kurang dari 7 dan basa jika pH lebih dari 7. Tentukan pH dari larutan dengan H+ sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat minus 8. Kemudian kelompokkan apakah dia termasuk asam atau basa. Nah, ada petunjuk lanjutan di bawahnya bahwa log 2,25 itu sama dengan 0,352. Oke, dari kasus ini, Ibu mau bertanya, ada yang penasaran tidak saat Ibu bacakan kasus ini? Saya, Bu. Rido, coba Rido. Kalau dari masalah, Bu, bisa jika tentang larutan ini kan biasanya saya dengar kata larutan di mata pelajaran biologi atau kimia, Bu. Kalau di matematika, Bu, bagaimana hubungan larutan dengan materi logaritma? Pertanyaan yang bagus sekali, Rido. Gini, satuannya larutan itu, Nak, mau di kimia maupun biologi, biasanya itu kan disajikan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kemudian penyelesaiannya itu, penyederhanaannya itu, salah satu alternatifnya itu gunakan itu sendiri. Jadi misalkan di kimia itu kalian kadang-kadang melihat suatu kasus bahwa satu larutan itu satuannya misalkan 5 kali 10 pangkat min 2, 5 kali 10 pangkat 8, dan seterusnya. Penyederhanaannya ini akan kita selesaikan dengan menggunakan logaritma itu sendiri. Pahamnya, Rido? Ya, Bu. Jadi fungsinya menggunakan logaritma, Nak, salah satunya bisa menyederhanakan perpangkatan, kemudian logaritma itu sendiri bisa digunakan untuk menyederhanakan bentuk satuan larutan. Kita saksikan satu video dulu, video pembelajaran yang terkait dengan logaritma itu sendiri. Silahkan disaksikan video berikut, Nak. Oke, sekarang kita akan belajar logaritma. Tentunya ini materi baru bagi teman-teman kelas 10. Karena materi logaritma tidak pernah kalian pelajari di SMP, apalagi di SD. Nah, seperti apa konsep logaritma? Kita belajar dulu konsep dasarnya. Logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari pangkat, teman-teman. Oke, misalkan kita punya perpangkatan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari
3. Ada nggak operasi matematika yang bisa menuliskan angka 3 ini sebagai hubungan dari 2 dan 8 pada perpangkatan ini? Ayo, gimana? 3 ini apanya 2 dan 8 dari sini nih? Nah, kita butuh tool, kita butuh alat baru, atau kita butuh operasi matematika yang baru untuk menyatakan 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8 dari perpangkatan ini. Maka lahirlah yang disebut dengan logaritma. Ya. Jadi 3 ini bisa dinyatakan sebagai log 8 dengan bilangan pokok 2 atau basis 2 log 8. Nah, itulah yang disebut dengan logaritma. Biar lebih jelas, pelajari definisi berikut ini. Misalkan kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C, A ini adalah basis perpangkatannya ya, basis atau bilangan pokok, B ini eksponennya atau pangkatnya, dan C ini hasil pangkat. Nah, jika A pangkat B sama dengan C kita tulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya seperti ini. Basis A log C sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Ya, C ini disebut sebagai numerus dan B ini adalah hasil dari logaritma. Oke? Nah, ini perlu teman-teman ingat. A ini adalah basis atau bilangan pokok, C-nya numerus, dan B adalah hasil logaritmanya. Nah, ini perlu dicatat, penting ya. Jadi, bilangan pokok dari perpangkatan dijadikan sebagai bilangan pokok dari logaritma. Ditulisnya agak atas, teman-teman. Jangan sejajar. Semuanya sudah lihat ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau perkenalkan ke kalian nak, bagaimana perbedaan sebenarnya antara eksponen dan logaritma itu sendiri. Jadi secara singkat ini Ibu rangkum antara perbedaan eksponen dan logaritma. Tahukah kalian perbedaan eksponen dan logaritma? Jadi dari definisi, kalau eksponen itu bentuk perpangkatan atau menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Kemudian kalau logaritma merupakan inverse atau kebalikannya dari eksponen. Kalau unsur penyusunnya di eksponen bilangan pokok dan hasil pangkat. Kemudian kalau di logaritma itu ada basis, numerus, dan hasil logaritma. Kemudian contohnya kalau eksponen 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama dengan bentuknya ini. Nah, kalau di logaritma yang dicari itu pangkatnya. Jadi bacanya itu log 9 dari 3 atau bisa kita baca 3 log 9 itu sama dengan 2. Oke. Sampai sini paham ya? Ya, Bu. Oke, Ibu mau uji coba dulu ini ya. Apakah kalian sudah paham bagaimana konsep perbedaan antara eksponen dan logaritma itu sendiri? Ibu mau bertanya, kalau 10 pangkat 3? Saya, Bu. Saya, Bu. Aan, coba Aan. 10 pangkat 3 berapa, Aan? Kalau 10 pangkat 3 dengan 1000, Bu. Lanjutkan pertanyaannya ya. Itu benar ya jawabannya, Aan. Pertanyaannya Ibu, ada yang bisa bentuk ke bentuk logaritma nak? 10 pangkat 3 sama dengan 1000? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Ya, Ayo Bu. coba, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Aan. Bentuk logaritmanya menjadi 10 log 1000 dengan 3. Ibu koreksi sedikit ya Aan, sudah benar sebenarnya nak, catatan sedikit. Kalau untuk angka lain, artinya intervalnya itu 1 sampai 9 ya, itu bisa dituliskan pada basis. Basis itu yang bentuk pangkat di atas sebelah kiri, tapi kalau angka 10, nah khusus angka 10 itu tidak dituliskan. Kenapa? Karena suatu logaritma itu pada dasarnya satuan basisnya adalah 10. Jadi kalau dia basis 10 tidak usah dituliskan. Jadi untuk 10 pangkat 3 sama dengan 1000, kalian bisa tuliskan bentuk logaritmanya langsung log 1000 itu sama dengan 3. Jadi tidak salah ya yang dikatakan Aan, tapi pembenarannya log 1000 sama dengan 3, bukan 10 log 1000. Jadi langsung log 1000 sama dengan 3. Oke, sampai ini paham ya, Nak? Ya, Bu. Kita lihat video pembelajar terkait sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, basis A log A, ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya itu pasti 1. Oke, ini sifat yang pertama. Contoh, akar 2019, ini basis akar 2019, log akar 2019. Karena basis dan numerusnya sama, ini pasti hasilnya itu 1. Gak usah kita hitung lagi. Gampang ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua,
Nah, berapapun basisnya, basis A log 1 ini adalah 0. Jadi berapapun basisnya, asalkan dia tidak sama dengan 1 dan positif, tapi ketika numerusnya 1, maka hasil logaritmanya itu pasti 0. 1 kita kalikan dengan P, itu P. 1 per P kita kalikan dengan P kan 1, lalu kalikan dengan 2. Hasilnya 2, yang bawahnya Q kali P, itu PQ. Ya, sampai sini pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Sekarang Ibu mau bentuk kelompok. Kalian masih ingat ya kelompoknya yang dulu? Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan bergabung ke masing-masing kelompoknya. Kita menggunakan breakout room yang seperti biasa kita gunakan. Kemudian sebelum kalian bergabung ke breakout room kalian di masing-masing kelompok, Ibu sudah bagikan LKPD-nya di Google Classroom. Silahkan dilihat di situ LKPD-nya. Ada 2 kasus yang mau kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian. Jadi Ibu bagikan linknya di kolom chat. Oke, kelompok 1 dulu. Silahkan nak bergabung dengan kelompoknya. Ya, Bu. Kelompok 2 boleh gabung juga ke grupnya, silahkan. Oke, Feby sudah masuk ke grupnya. Kelompok 3 juga bisa bergabung. Oke, kita tunggu teman yang lain bergabung, nak. Jadi, pada sesi ini, Ibu akan menilai kerjasama kalian, keaktifan kalian, cara kalian menghargai pendapat teman kalian, kemudian rasa tanggung jawab kalian saat menyelesaikan masalah bersama kelompok kalian. Kelompok 1 sudah lihat, nak, LKPD-nya? Ya, Bu. Oke. Jadi, Ibu mau lepas kalian dulu berdiskusi, silahkan diskusi, nak. Sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan, kalian identifikasi masalahnya apa, kemudian berdiskusi dengan temannya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, kemudian terkait dengan penyelesaian, kalian kan sudah menyaksikan video pelajaran yang Ibu bagikan. Oke, yang pertama kelompok 1 dulu ya. Kalian sudah identifikasi masalah setelah lihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Siapa yang mau baca? Coba Ibu mau dengar identifikasi masalahnya itu seperti apa. Coba Ido. Hasil identifikasi masalah kami, Bu, diketahui H plusnya sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat min 8. Logaritma 2,25 sama dengan 0,352. Yang ditanyakan adalah tertentu larutan identifikasi apakah bahan tersebut termasuk asam atau basa. Oke. Sudah identifikasi masalah ya, kelompok 1 sudah diketahui, ditanyakan sisa penyelesaiannya. Jadi silahkan dilanjut ya, dengan temannya, silahkan Ya, Bu. berdiskusi. Kelompok selanjutnya, kelompok 2 ada mau ditanyakan? Aman ya, kelompok 2? Selanjutnya, Ibu ke kelompok 3. Gimana? Kelompok 3? Dilas, Tiara, Manda, dan Poppy. Ada yang mau ditanyakan nak, terkait identifikasi? Saya, Bu. Coba Adila, bertanya apa nak? Masalah yang kedua juga diidentifikasi, Bu. Masalahnya dengan dituliskan unsur yang diketahui. Jadi masalah kedua itu nak, di situ kan sudah petunjuk ya soal LKPD yang Ibu bagikan. Jadi ada bagaimana runtutan cara menjawabnya. Jadi kerjakan sesuai permintaan soal. Jadi itu di LKPD sudah terstruktur bagaimana kalian mengisi langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Kalau yang diminta yang pertama identifikasi sifatnya, silahkan identifikasi sifat dan seterusnya. Gimana Dila? Oh iya, Bu. Berarti yang kedua itu, Bu, identifikasi masalahnya dituliskan sifat apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, betul seperti itu nak. Jadi silahkan dilanjutkan ya pekerjaannya kelompok 3. Sebentar kalau kalian sudah rampung menjawabnya, silahkan pindah ke room utama. Kita akan berdiskusi di sana. Kalau Ya, Ibu Bu. tanya setelah mengidentifikasi masalah, kira-kira kalian sudah bisa menyelesaikan masalahnya kan ya? Oke, bisa. Jadi
Kalau misalkan sudah identifikasi, sudah menuliskan apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, kira-kira masih ada pertanyaan tidak? Coba Rido, mau bertanya apa nak di kelompok 1 dari kelompok 1? Kalau pada masalah kedua, Bu, di LKPD, tulis identifikasi sifat logaritma yang digunakan. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan lebih dari satu sifat, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Berarti Rido tadi lihat betul ya sifatnya ada 10. Bisa nak, kalian bisa gunakan ke 10 sifat itu secara bebas, mau dikombinasikan dengan sifat apapun. Yang jelas tujuannya memang betul-betul lahir dari penyederhanaan bentuk logaritma itu sendiri. Paham ya sampai sini? Jadi nggak apa-apa, mau pakai 2, mau pakai 3 sifat, nggak apa-apa. Terserah kalian. Paham Rido? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, silahkan berdiskusi ya nak. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Ibu kasih beberapa menit, kemudian pindah ke room utama untuk kita presentasi. Ibu sudah bagikan linknya. Silahkan klik itu untuk masuk ke main room atau room utama. Kalau selesai berdiskusi, silahkan nak. Kita ketemu lagi di room utama bersama kelompok yang lain untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mau presentasi terkait LKPD masalah pertama. Siapa yang mau? Ya Bu, kelompok 3 Bu. Teman silahkan nak. Oke, silahkan. Tanyakan tentang pH larutan. Identifikasi apakah larutan tersebut termasuk asam atau basa. Nah, diketahui bahwa log 2,25 sama dengan 0,3. Nah, pH dari larutan tersebut adalah A+ sama dengan 7,648, maka dapat disimpulkan tergolong larutan. Itu jawaban dari kelompok 3 yang diwakili oleh Sudarman Amar. Terima kasih nak Sudarman sudah menampilkan hasil diskusi kelompok. Sampai sini pertanyaan. Kalau begitu kita lanjutkan ke masalah kedua. Kelompoknya siapa ini yang mau menjawab? Saya, Bu. Kelompok 1, Bu. Oh, silahkan Ilmi. Silahkan berbagi layar, nak. Oke, diperbesar sedikit Ilmi. Jawabannya, nak. Silahkan, nak. Jawaban masalah kedua yaitu sifat logaritma yang akan digunakan. Sifat logaritma yang akan digunakan ada 2, yaitu A log B per A log C sama dengan C log B. Yang kedua, A log B ditambah A log C sama dengan 4 log dalam kurung B dikali C. Yang kedua, penyelesaian 3 log 2 sama dengan A, 3 log 7 sama dengan B, maka 21 log 48 sama dengan 3 log 48 per 3 log 21 sama dengan 3 log 16 ditambah 3 log 3 per 3 log 7 ditambah 3 log 3 sama dengan 3 log 2 pangkat 4 ditambah 1 per B sama dengan 4 dari 3 log 2 ditambah 1 per B ditambah 1 sama dengan 4 dikali A ditambah 1 per B ditambah 1 atau 4A ditambah 1 per B ditambah 1. Jadi kesimpulannya ada 2. Yang pertama 21 log 48 adalah bentuk A dan B, 4A ditambah 1 per B ditambah 1. Yang kedua, penyelesaian data ini mengkombinasikan 2 tipe logaritma. Itu tadi jawaban dari Ilmi dari kelompok 1.
Dari jawaban kelompok 1, ada tanggapan, saran, atau tambahan, Nak? Silahkan. Saya, Bu. Dila. Silahkan, Nak Dila. Penyelesaian kami sama dengan kelompok 1, Bu. Tapi pada identifikasi salah kelompok 1 pada penyederhanaan pada penyelesaian masalah tersebut, yaitu yang pertama A log B per A log C sama dengan C log B. Yang kedua, A log B ditambah A log C sama dengan A log dikali C. Yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi katanya Dila jawabannya sama, tapi penggunaan sifatnya kalau di kelompoknya Dila itu pakai 3. Kalau tadi Ilmi mencantumkan cuma 2. Bagaimana kelompok 1? Mau ditanggapi sebaliknya? Iya, Bu. Setelah Silakan. mendengar tanggapan dari kelompok 3, kami memeriksa ulang jawaban kami dan ternyata memang ada satu sifat yang kami gunakan pada langkah keempat saat mengubah logaritma menjadi variabel A, Bu. Berarti sudah sepaham ya antara kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi tidak salah juga karena kelompok Ilmi benar. Dan sifatnya itu kalau Dila sudah benar sekali karena pakai 3. Padahal sebenarnya Ilmi pakai 3 sifat. Gitu ya, Nak? Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya, yaitu tadi Sudarman Amar dari kelompok 3, kemudian Nur Ilmi Aulia Samsi dari kelompok 1. Jadi jawabannya sudah benar semua, Nak. Oke. Selanjutnya setelah kita berdiskusi, silahkan kalian bisa foto atau scan jawaban kelompok kalian, kemudian kirim ke Google Classroom. Nanti Ibu periksa di sana. Jadi batasnya seperti biasa sampai jam 5 sore ini, karena Ibu maklumi ya, kadang jaringan tidak bersahabat. Jadi Ibu tunggu jawabannya, Nak, sampai jam 5 sore hari ini. Oke, selanjutnya masalah yang sudah semua jawabannya sangat bagus, terperinci sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang Ibu cantumkan pada LKPD. Kemudian masalah tersebut juga dapat memberikan pengetahuan bagi kalian tentang bagaimana konsep logaritma itu sendiri, bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, serta bagaimana penggunaannya pada masalah kontekstual, terutama tadi masalah masalah larutan. Jadi kalian sudah mengetahui hal tersebut dengan menjawab LKPD dengan baik dan benar, sampai pada sudah bisa mempresentasikan jawabannya dan bisa mempertanggungjawabkan jawabannya masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu mau merefleksi tentang materi pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian berdiskusi, lihat video, tanya jawab, Ibu mau tanya kira-kira apa yang menarik dari kegiatan pembelajaran ini? Saya, Bu. Coba Aan, apa kira-kira yang menarik Aan dari pembelajaran kita hari ini? Saya lebih tertarik pada kegiatan tanya jawab, bisa mendapatkan jawaban terhadap rasa penasaran dan materi logaritma ini. Oh iya, katanya Aan tertarik pada kegiatan tanya jawab karena bisa mendapat jawaban terhadap rasa penasaran dan materi logaritma. Jadi tanya jawabnya ke Ibu ya, kalau Aan penasaran tanya ke Ibu atau ke teman-temannya. Yaitu sebenarnya juga membangun rasa sosial kita, Nak. Seperti itu, keakraban kalian, keaktifan kalian, kerjasama kalian. Kemudian, kalau Ibu tanya, pada materi logaritma ini yang menurut kalian sulit itu bagian mana? Saya, Bu. Oke, coba Ilmi. Tersulitnya di mana, Ilmi? Bagian yang menurut saya agak sulit, Bu, saat akan mengaplikasikan sifat logaritma ke penyelesaian masalah, Bu. Iya. Seperti tadi ya, Ilmi setelah merefleksi ternyata 3 yang dipakai, tapi Ilmi cuma tulis 2 dari kelompoknya. Seperti itu ya, Nak. Jadi tingkat kesulitannya susah mengkombinasikan sifat logaritma itu sendiri atau agar mendapat penyederhanaan yang betul-betul sederhana dari bentuk logaritma. Selanjutnya, ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ilmi lagi? Iya. Ilmi. Kesimpulan yang logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Yang kedua,
Unsur-unsur pembentuk logaritma ada basis, numerus, dan hasil logaritma. Yang ketiga, sifat-sifat logaritma. Yang pertama, ada A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan A log dikali B dikali C. Yang keempat, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Yang keenam, AM log BN sama dengan N per M dikali A. Yang ketujuh, A log B per log A sama dengan M log B per M log A. Yang kedelapan, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Yang kesembilan, A log B sama dengan B. Yang kesepuluh, A log B per A log C sama dengan C log B. Jadi setelah membaca kesimpulan, kalian sudah mengetahui bagaimana logaritma itu sendiri, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana membedakan antara eksponen dan logaritma. Dia satu kesatuan tapi dengan sebab yang berbeda, di mana logaritma adalah memiliki materi prasyarat yaitu eksponen itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kalau tadi Ibu suruh kirim jawabannya di Google Classroom tentang diskusi kelompok kalian, Ibu juga sudah kirimkan penugasan. Jadi ada penugasan yang berbentuk uraian di sana, 3 nomor, silahkan dikerjakan secara mandiri, bukan kelompok lagi ya. Itu sudah secara mandiri, waktunya juga sampai jam 5 sore ini, jadi bertepatan dengan waktu pengumpulan kerja kelompok kalian. Silahkan dikumpulkan ya nak penugasannya. Kemudian setelah mempelajari logaritma hari ini, itu kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pekan depan dengan metode seperti ini. Kalian akan disuguhkan sebab selanjutnya tentang logaritma itu persamaan logaritma. Jadi kita lebih dalam lagi bahas tentang logaritma itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Tidak ada, Ibu. Tidak, Bu. Tidak ada ya, aman ya. Ya. Oke, kalau tidak ada masalah, kalian sudah paham masalah logaritma dan eksponen dan sifat-sifatnya, kita sudahi pertemuan hari ini dengan mengucap syukur. Jadi Ibu minta tolong ke Ridho, silahkan pimpin teman-temannya berdoa kembali nak, untuk menutup pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ridho. Jadi Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan nak, ingat selalu 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, karena sekarang kita belum lepas dari masa pandemi. Kemudian jangan malas-malas belajar, karena apa yang kalian lakukan hari ini akan kalian petik buahnya suatu hari nanti. Ya, jadi jangan pernah bermimpi cuma setinggi pohon, bermimpi setinggi langit. Kalaupun jatuh, pasti akan lewati bintang-bintang. Jadi pengalamannya banyak meskipun jatuh. Seperti itu ya nak. Jadi tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan live room nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.